Bagian yang kedua terkait penjajahan Belanda selama di Indonesia pada waktu itu adalah terkait dengan kebijakan atau penerapan tentang kebijakan politik pintu terbuka. Jadi penerapan ini berlangsung dari tahun 1870 sampai dengan 1900. Ya, jadi kurang lebih lumayan cukup lama sampai 30 tahunan. Nah, jadi apa itu politik pintu terbuka? Bagaimana latar belakang terjadinya pelaksanaan politik pintu terbuka? Padahal sebelumnya kita sudah lihat waktu itu pemerintah Belanda sudah menerapkan yang namanya kebijakan tanah paksa atau kultusstelsel. Tapi kenapa tiba-tiba berubah lagi kembali sekarang menerapkan yang namanya kebijakan politik pintu terbuka? Serta juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terjadi atau program-program apa saja yang dilaksanakan, serta bagaimana dampak-dampak yang dari pelaksanaan politik ini baik bagi bangsa Belanda ataupun bangsa Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu dalam hal ini. Yang pertama itu adalah pengertian politik itu terbuka. Jadi secara harfiah atau pengertiannya dalam hal ini, politik itu terbuka itu adalah pelaksanaan politik kolonial liberal yang ada di Indonesia. Siapa yang melaksanakan? Itu adalah tetap oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, di mana dalam hal ini yang golongan-golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di negara jajahan atau di Indonesia itu harus ditangani oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini, kalau bisa dibilang itu adalah pemerintah itu hanya bertugas sebagai pengawas. Sedangkan yang menjalankan perekonomian atau roda perekonomian itu adalah dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang berasal dari Eropa, baik itu dari Belanda, dari Inggris dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Jadi apa yang melatar belakanginya kita akan lihat. Jadi kok bisa sih ada orang-orang swasta yang mengurusi perekonomian? Kenapa bukan pemerintah Belanda secara kalau sebelum-sebelumnya kan dari waktu VOC sampai zaman pelaksanaan kultur sel-sel, pemerintah Belanda lah yang memegang kendali perekonomian. Tapi tiba-tiba sekarang ada pihak swasta yang muncul sebagai orang yang bisa dibilang investor lah dalam dalam mengurusi perekonomian di negeri jajahan. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana latar belakangnya. Jadi latar belakang pelaksanaan politik pintu terbuka itu ada beberapa hal. Yang pertama itu dimulainya dari faktor pelaksanaan sistem kultur stelsel atau tanam paksa itu sendiri. Ya, jadi dampak dari pelaksanaan kultur stelsel itu memberikan sebuah pencerahan bagi orang-orang atau bagi pemerintah Belanda yang ada di negeri Belanda, bukan yang ada di Indonesia. Jadi mereka mendapatkan pencerahan bahwa ini loh yang terjadi. Ternyata rakyat Indonesia itu mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan yang cukup besar yang telah dilakukan oleh gubernur jenderal yang waktu itu menjabat di Indonesia. Meskipun dalam hal ini keuntungan yang dapat di negeri Belanda itu cukup besar, memberikan dampak cukup besar bagi bangsa Belanda pada saat itu. Nah, latar belakang lainnya itu adalah juga perubahan sistem perpolitikan yang ada di Eropa, terutama yang ada di Belanda. Jadi, kalau sebelumnya saya sudah sempat terangkan, pada waktu itu di negeri Belanda, sistem atau perpolitikan itu ada dua blok yang dalam hal ini. Satu sisi adalah dari para golongan-golongan humanis atau orang-orang liberal yang menginginkan adanya kebebasan dalam hal ini. Kemudian juga ada golongan-golongan yang memang kapitalis yang dalam hal ini adalah memang menginginkan keuntungan semata. Nah, pada waktu itu, pada perpolitikan yang terjadi di negeri Belanda, orang-orang dari golongan liberal itu semakin hari semakin banyak atau semakin banyak mendukung dalam hal perpolitikannya, terutama di parlemen itu sendiri. Ya, berkembangnya paham liberalisme ya sebagai dampak dari revolusi Prancis dan juga revolusi industri inilah yang juga nantinya memengaruhi perpolitikan atau pandangan politik orang-orang Belanda, terutama juga nanti akan berpengaruh juga kepada di negeri jajahan di Indonesia. Kemudian kemenangan dari Partai Liberal itu sendiri sebagai dampak dari sistem perpolitikan yang ada
di parlemen sehingga mendesak orang-orang dari kapitalis, ya, jadi terutama orang-orang pemerintah Belanda itu merubah haluan politiknya serta juga merubah haluan pemikiran atau pandangan ekonominya. Ya, jadi dalam hal ini sistem ekonomi liberal diterapkan di negeri Belanda, termasuk juga berdampak kepada di Indonesia sendiri sebagai negeri jajahan pada waktu itu. Nah, salah satu wujud dari perubahan sistem perekonomian liberal itu adalah mengubah pemikiran atau mengubah pelaksana dari perekonomian di negeri jajahan. Ya, jadi tidak lagi dilakukan oleh pemerintah Belanda, tetapi dilakukan oleh pihak swasta. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat di sana, di slide, dimaksudnya agar pada pengusaha Belanda itu sebagai pendukung. Ya, jadi anggaplah ini ada pemerintah Belanda. Jadi di belakang pemerintah Belanda untuk memacu perekonomian itu didukung oleh pihak swasta atau pengusaha-pengusaha dari partai liberal itu sendiri untuk menanamkan modalnya. Jadi sebagai investor lah. Kemudian latar belakang yang lain itu adalah juga dampak dari Traktat Sumatera. Nah, apa hubungannya Traktat Sumatera dengan pelaksanaan politik pintu terbuka? Ini adalah tidak lain dari perluasan wilayah tanah jajahan yang ada di Belanda. Tanah jajahan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi tidak saja cakupannya hanya di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera dalam hal ini Sumatera bagian selatan dan juga Sumatera bagian tengah, tapi juga dampak dari Traktat Sumatera itu sendiri adalah menambah jajahan di Indonesia itu sampai ke wilayah ke Aceh. Yang dalam hal ini adalah waktu itu daerah Aceh dan sekitarnya itu adalah bisa dibilang masih pengawasan Inggris. Ya, makanya pada waktu itu kalau kalian tahu, Raffles itu kan dipindahkan ke Singapura sekarang, terutama juga dari Bengkulu kemudian dipindahkan ke Singapura. Nah, itulah dari Bengkulu inilah itu masih dari pengawasan Inggris. Nah, sebagai dampak dari hasil dari kesepakatan Traktat Sumatera ini, akhirnya Belanda diberikan kebebasan untuk menjelajahi wilayah sampai ke utara Sumatera, sampai juga di wilayah Aceh. Nah, inilah yang akhirnya nantinya kerjasama antara Belanda dengan Inggris itu akan memberikan dampak nantinya, terutama bagi investor atau pengusaha-pengusaha swasta Inggris di sana untuk menanamkan modalnya di wilayah Sumatera atau di wilayah Aceh dan sekitarnya. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, bagaimana pelaksanaan pemberlakuan politik pintu terbuka oleh pemerintah Belanda sendiri yang dibantu oleh pemerintah swasta atau pengusaha-pengusaha swasta? Ini kalau secara gamblangnya, jadi di sini kerjasama itu dilakukan bukan antara Belanda dengan rakyat Indonesia, tetapi di sini antara pemerintah Belanda sendiri dengan pengusaha-pengusaha swasta. Baik itu pengusaha swasta yang ada di Belanda ataupun pengusaha-pengusaha swasta yang ada di negara lain seperti di Inggris. Ya, terutama memang dalam hal ini adalah kerjasama itu adalah antara di Inggris dengan Belanda. Prancis tidak diajak karena waktu itu memang bisa dibilang Prancis itu menjadi momok bagi Inggris dan juga Belanda pada waktu itu. Ya, nah dalam pelaksanaannya di sini yang terjadi itulah hanya dua poros ini aja, si pemerintah Belanda dengan pengusaha-pengusaha swasta itu sendiri. Ya, jadi dalam pelaksanaan politik pintu terbuka itu yang menjalankan perusahaan, baik itu perusahaan tebu, pabrik kopi, pabrik nila atau indigo, kemudian tanaman-tanaman lain yang itu masih mahal di pasar-pasar Eropa itu dilaksanakan atau dijalankan oleh pengusaha-pengusaha swasta, bukan oleh pemerintah Belanda. Ya, jadi kalau kalian baca di slide di sana, perusahaan swasta, jadi kebebasan dan keamanan pengusaha swasta itu dijamin oleh pemerintah Belanda. Ya, jadi inilah terjadinya hubungan kerjasama. Pemerintah Belanda menyediakan tanah, ya tanahnya itulah tanah yang ada di Jawa itu sendiri untuk disewa, bukan dijual. Disewa kepada pengusaha-pengusaha swasta. Nah,
apa yang didapat oleh pengusaha swasta ini adalah keamanan dari pemerintah Belanda. Keamanan jika nanti ada pemberontakan, keamanan jika terjadinya perang, mereka itu dilindungi oleh pemerintah Belanda. Ya, jadi itulah yang terjadi. Nah, nantinya dalam perkembangannya, satu sisi pemerintah Belanda mendapatkan pajak dari hasil sewa tanahnya, serta juga pajak dari hasil penjualan tanaman-tanaman Eropa itu sendiri. Dan satu sisi pengusaha-pengusaha swasta atau pengusaha-pengusaha asing ini diberikan keamanan, diberikan kebebasan untuk melakukan proses penanaman, proses perkebunan, proses produksi, dan lain sebagainya. Ya, bahkan dalam perkembangannya ternyata kerjasama mereka itu tidak saja untuk di bidang perkebunan semata, bahkan bisa merembet kepada bidang-bidang lain. Salah satunya itu adalah bidang pertambangan. Ya, makanya perubahan atau perembetan ini terjadi karena melihat situasi sumber daya alam yang ada di Indonesia atau yang ada di tanah jajahan di Indonesia. Ya, karena waktu itu ternyata Belanda dan Inggris juga mencoba mengeksplorasi daerah-daerah yang ada di sana saat itu. Ya, jadi salah satunya itu adalah ketika pertambangan gas yang ada di Aceh, ya, sampai juga pertambangan minyak bumi. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga inilah yang membuat pada akhirnya kedua poros ini mendapatkan keuntungan sangat besar pada saat itu juga. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka itu saling mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, terkait dengan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah Belanda dengan pihak swasta itu sendiri, jadi ada landasan-landasan dasar dari sistem pelaksanaan politik hidup terbuka itu sendiri. Ya, jadi kurang lebih ada 4. Yang pertama itu adalah peraturan tentang pemberdaharaan negara Hindia Belanda. Jadi masing-masing landasan ini ada, nanti akan Bapak berikan di slide-nya, kalian bisa baca tentang apa sih poin-poin dari masing-masing landasan-landasan tersebut. Yang pertama itu adalah terkait tentang pemberdaharaan negara Hindia Belanda, jadi terutama negara jajahan yang dalam hal ini. Kemudian yang kedua itu adalah tentang Undang-Undang Agraria tahun 1870. Yang ketiga itulah tentang Undang-Undang Gula atau Suiker Wet. Dan yang keempat itu adalah Agri Biscuit yang mengatur tentang rincian tentang agraria. Terutama dalam hal ini adalah keempat landasan ini adalah dikhususkan untuk kepada daerah-daerah jajahan. Jadi bisa dibilang ini halnya seperti pedoman pihak pengusaha swasta selama mereka mengurusi tanah-tanah yang ada di Indonesia. Ya, jadi apakah tanahnya itu memang milik langsung pemerintah ataupun tanah milik langsung kerajaan itu sendiri. Ya, inilah alasan jadi dalam pelaksanaan sistem politik pintu terbuka itu sendiri sebagai landasannya. Nah, dampak-dampak yang terjadi selama pelaksanaan proses politik pintu terbuka itu sendiri ada cukup besar bagi bangsa Belanda sendiri. Dalam hal ini adalah dampaknya itu memberikan keuntungan yang cukup besar. Ya, jadi kalau kalian bisa lihat, ini hampir sama seperti halnya pada pelaksanaan politik tanam paksa atau Kulturstelsel. Tapi dalam hal ini di sini pemerintah Belanda itu hanya sebagai pengawas dan juga pelindung. Pengawas dalam hal mengawasi bagaimana kerja pengusaha swasta itu sendiri supaya tidak kelewat batas. Pelindung dari pengusaha-pengusaha swasta jika nanti ada yang melawan, ada yang melakukan pemberontakan, terutama ini adalah orang-orang pribumi. Nah, dampak lainnya dari segi ekonomi itu memberikan keuntungan sangat besar bagi kaum swasta, terutama juga kaum pemerintah Belanda. Jadi yang bermain peran di sini adalah dua tokoh ini. Ya, dua golongan ini, golongan swasta dan juga golongan pemerintah kolonial Belanda. Ya, untungnya itu kalau bisa dibilang seperti halnya dia itu dapat mencari uang di luar Belanda
uangnya itu didapat dari negeri atau didapat untuk negeri Belanda, bukan untuk daerah-daerah yang mereka jajah. Kemudian dampak lainnya, hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir secara deras ke negeri Belanda. Ya, keuntungannya itu langsung ke Belanda, tidak didapatkan kepada rakyat Indonesia. Inilah yang terjadi pada masa penjajahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahannya. Ya, kalau kalian tahu atau kalau mungkin kalian bisa searching nanti di internet, sebenarnya Belanda itu negeri kecil, negeri yang hampir tenggelam oleh perairan. Tapi negeri itu sekarang menjadi berkembang dengan pesat, bahkan dia punya jalur pelayaran. Jadi bisa dibilang perahu itu dia punya jalurnya sendiri. Tidak saja seperti kereta api, mobil dan lain sebagainya, dia ada juga dari jalur pelayaran di sana. Nah, itu didapat karena uang atau karena keuntungan dari negeri jajahan mereka yang ada di Indonesia. Ya, itulah yang terjadi. Itulah yang memang benar-benar penjajahan itu yang memberikan dampak cukup besar bagi si penjajah itu sendiri, terutama keuntungan. Ya. Sedangkan dampaknya bagi Indonesia sama halnya seperti pada masa pelaksanaan kultur stelsel atau tanam paksa. Ya, kemerosotan yang sudah jauh ketika zamannya atau pelaksanaan politik kultur stelsel lagi jatuh. Ya, pemerosotan tingkat kesejahteraan masyarakat, krisis-krisis yang semakin hari semakin besar, tidak saja perkebunan sekarang, tanah, pertambangan juga, ya, dan lain sebagainya. Menurunnya jumlah konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan, kemudian juga kerajinan rakyat juga bisa dibilang mengalami penurunan, karena memang mereka tuh harus benar-benar ditekan. Jadi yang menekan sekarang itu bukan pemerintah Belanda lagi, dua yang menekan. Yang menekan itu adalah pemerintah Belanda dan juga pihak swasta. Ya, itulah yang terjadi. Petani-petani itu memang benar-benar disuruh untuk menanam tanaman Eropa, sedangkan padi-padinya mereka itu ditelantarkan begitu saja. Ya, pengangkutan gerobak menurun, ya, ini lebih kepada bagaimana penderitaan rakyat. Ya, sebagai dampak dari kerja Rodi itu sendiri. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau bisa diakumulasikan dari pelaksanaan kultur stelsel tahun 1830 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan politik pintu terbuka tahun 1900, jadi kurang lebih hampir berapa tahunan itu, 70 tahunan lebih bahkan bisa dibilang, itu benar-benar memberikan dampak yang besar bagi rakyat Indonesia, keuntungan besar bagi bangsa Belanda. Ya, andaikan itu tidak terjadi, bisa saja mungkin kita bisa maju seperti yang sampai sekarang. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, ini tambahan sedikit materi terkait dengan landasan sistem dari pelaksanaan politik pintu terbuka yang tadi saya terangkan. Pertama itu landasan yang pertama itu tentang peraturan tentang pemberdaharaan negara Hindia Belanda. Jadi intinya pada saat itu peraturan ini tentang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus ditentukan dengan undang-undang yang harus disetujui oleh Parlemen Belanda. Jadi lebih kepada anggaran belanja lah yang ada di tanah jajahan di Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang kedua, tentang Undang-Undang Agraria tahun 1870. Jadi ada beberapa poin-poin utamanya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini tanah Indonesia dibedakan menjadi dua. Tanah rakyat dan tanah pemerintah. Kemudian tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya bebas. Jadi dalam hal ini lebih kepada untuk kebutuhan kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, yang dapat dijual atau disewa untuk dijadikan perkebunan. Ya, jadi pihak swasta itu hanya diperbolehkan untuk mengurusi tanah pemerintah. Ya, tapi dalam hal ini adalah tanah itu tidak, kalau bisa dibilang sih, yang antara bisa dijual dengan yang tidak bisa dijual. Karena dalam hal ini pelaksanaan sistem sewa itu sendiri. Kemudian pasal 1, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah, karena itu adalah suatu kewajiban. Pasal 2, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut perundang-undangan.
Dan yang pasal ketiga, dengan peraturan perundang-undangan akan diberikan tanah-tanah dengan hak ad parts. Itulah hak pengusaha yang untuk menyewa tanah. Dan penyewaan tanah itu paling lama selama 75 tahun dan seterusnya, bisa diperpanjang lagi. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua itu tentang Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Jadi dalam hal ini lebih kepada pelaksanaan tanaman-tanaman tebu atau gula. Jadi poin-poinnya yang pertama, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Nantinya akan diambil alih oleh pemerintah swasta. Ya, ini poin kedua. Kalian masih lihat, tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil oleh swasta. Sewa hanya dapat dilakukan antara 1 sampai 2 tahun. Cukup sedikit dibandingkan dengan untuk pelaksanaan undang-undang agraria atau pertanian. Uang sewa sebesar hasil dari 1 kali panen petani. Kalau tanah itu dikerjakan oleh petani. Kalau tidak, berarti tergantung sekarang bagaimana kebijakan antara pemerintah Belanda dengan pihak swasta tersebut. Investor asing wajib mengadakan perjanjian langsung atau kontrak dengan para petani. Satu sisi kontrak dengan petani, satu sisi kontrak dengan pemerintah Belanda. Supaya nantinya jelas dalam hal ini peraturan. Dan yang terakhir adalah Agrichtsbesluit. Ya, jadi ini adalah suatu peraturan di mana ditetapkan oleh Raja Belanda yang mengatur hal-hal tentang rincian, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan juga hak tentang penyewaan tanah oleh pihak swasta. Jadi sangat detail sih bisa dibilang. Karena memang dalam hal ini, dalam hal sistem sewa menyewa itu memang harus dilakukan tertulis. Ya, sama kayak sekarang kan kalau kita mungkin menyewa sebuah ruko, menyewa tanah, tempat parkir, itu kan juga harus ada berapa tahun, berapa biayanya, berapa kena pajak, dan juga lain sebagainya. Ya, itulah yang tambahan-tambahan dari saya terkait dengan landasan-landasan dari pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut.